Imam Ghazali dalam kitab Kinus Sa'adah mengatakan, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhallazina amanu bukan tubuh fisikmu, tapi itu tubuh batinmu, diri sejatimu. Siapa yang kenal diri sejatinya, sang sejati akan mengenal zat yang maha sejati. Sejati itu dari bahasa sejati. Sejati. Ya. Satu zat, yaitu Allahu Ahad. Ini berat nih. Tapi kalau kampung sini nggak berat ya. Ngajinya 3 waktu soalnya. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mengenal diri, ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Diri yang zahir ini ada 4 unsur. Coba apa aja? Aduh, mantap sudah. Tapi lebih dominan yang mana? Api atau tanah? Api atau tanah? Api atau tanah? Kalau api, gawat ini. Ada mereka hadir sebagian. Inni khaliqun basharan min tin. Begitu Allah berfirman. Sesungguhnya aku ciptakan bashar, manusia zahirnya. Jadi zahir disebut bahasa Arabnya apa? Bashar. Min tin, daripada tanah. Apa sifat tanah? Betul tanah diinjak. Tapi kalau nggak ada tanah, ada padi kah? Nggak ada tanah, di mana air mau mengalir? Nggak ada tanah, kita membangun rumah di mana? Maka tanah itu inti alam semesta. Tanah itu inti alam semesta. Maka Allah spesialkan menciptakan yang disebut bashar itu dari tanah. Saya dengar dari kawan-kawan tadi, ya, ternyata di Lombok itu ada fosil raksasa. Ya, di hutan mana namanya? Apa namanya, Bang? Sangkreang, ya. Waduh, ya, ternyata orang Lombok itu tua-tua, ya. Ya, bahkan sudah ada fisiknya sebelum Nabi Adam. Itu tulang rusuknya bisa nutupin kalau lagi hujan. Tulang rusuknya. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk sebelum kita. Dan itu ditulis di dalam kitab-kitab Tarikh Tabari. Ya, ada kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi itu bukan karya Darwin. Ya, tahu Darwin? Ada yang sudah kenalan sama Darwin. Cuma dia keliru dikit. Dia cari cocok-cocok logi. Kayaknya mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ini dari kera katanya. Ada yang mau disebut dari kera? Mungkin si Darwin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 unsur tadi itu tercipta dari nur. Berarti api juga dari nur. Air, angin, tanah semuanya dari nur. Berarti jin juga dari nur. Al-jannah khalaqnahu. Ya. Al-jan kami ciptakan, ya. Dari apa? Dari nari samum. Dari api, nyala api yang samum. Samum itu panas. Maka karakter jin itu panas. Itu sebabnya orang kesurupan ngamuk-ngamuk terus. Kayak api.
Maka dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan, ini juga disebut oleh Imam Tabari, disebut oleh para imam. Ini kalau orang nanya dalil ya. Kadang-kadang orang masih nanya dalil juga kalau Ustaz ngomong ya. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk purba, Allah perintahkan Bani Al-Jan, keturunan Raja Jin, namanya Jan. Jan itu Raja Jin. Jin pertama. Siapa namanya? Namanya ada di Quran. Al-Jan. Khalaqnahu. Itu Al-Jan. Rajanya jin. Nenek moyangnya jin. Kami ciptakan dari api yang menyala. Di dalilnya di Quran, surat Al-Hijr. Silakan dilihat nanti di rumah ya. Sedangkan manusia kami ciptakan min salsal ya, daripada tanah liat. Ternyata jin itu mengira api lebih mulia dari tanah. Ini rasis pertama di alam semesta. Ini ada yang merasa sukunya lebih baik dari suku orang lainnya. Jangan-jangan dia keturunan Al-Jan. Apa kata jin yang sudah berganti nama iblis? Apa kata dia? Khalaqtahu min tin. Ya Allah. Masih manggil ya Allah. Ya Allah. Berarti jin ini soleh juga ya. Azazil atau iblis ini soleh juga. Apa kata dia? Ya Allah, Engkau ciptakan manusia itu dari tanah, sedang aku dari api. Lebih mulia aku lah, gitu maksud dia. Ada orang Lombok ngomong ini, aku kan orang Lombok, dia orang Jawa. Ada yang ngomong begitu? Itu jangan-jangan keturunan itu. Enggak ada, ya. Kita ini alhamdulillah terlahir di pulau-pulau yang berbeda-beda, tapi kalbunya insya Allah sama. Kalbunya kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh yang zahir ini mesti kita kenal bahwa dia bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua dari langit dan bumi, lebih tua dari arsy, lebih tua dari kursi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi. Dan kursinya Allah tidak lebih tua dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah ya, dalam kitab Imam Ghazali bahwa nur Nabi Muhammad itu memancar 4. Nah, yang 4 itu ada yang jadi arsy, ada yang jadi kursi, ada yang jadi langit, ada yang jadi bumi. Berarti lebih dahulu mana? Nur atau arsy? Ada 2 riwayat menyebutkan nur Nabi Muhammad SAW lebih tua dari arsy 4.000 tahun. Ini 4.000 tahun bukan 4.000 tahun kita. 4.000 tahunnya cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain 4.000 kali 3. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tolong ya para ustaz, jangan terjebak hadis palsu. Awwalu ma khalaqallahu an-nur al-Muhammadiyah. Itu hadisnya tidak sahih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan Nur Muhammad, itu hadisnya tidak sahih. Itu ilham yang didapat ulama. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani.
Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Surat Az-Zariyat. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Tuh, jin disebut-sebut lebih tua dari kita. Jin dulu baru manusia. Kecuali liya'budun. Apa arti liya'budun? Nyembah, sembah ulun, sembalun. Sembah itu penghormatan. Adakah Tuhan menghormati orang yang tidak dikenal? Kita hormat ke orang yang dikenal atau yang tidak dikenal? Karena dia dikenal, kita hormat kepadanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemahkan liya'budun ay liya'rifunani, supaya mereka kenal kepada aku. Maka penyembahan pertama itu adalah bermakrifat, kenal kepada yang disembah. Maka tidaklah sampai penyembahan kita kepada Allah kalau kita tidak kenal kepadanya. Jadi wajib gak belajar ma'rifat? Bener nih. Kalau ada yang bid'ahin gimana? Biarin aja. Diomelin apa dibiarin? Syaitan senang gak sama orang kenal Allah? Masalahnya yang gak seneng nih manusia. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan turunan. Yang gak seneng kita kenal Allah itu syaitan. Masalahnya syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Kalau jin kita sudah tahulah repotnya dia manusia berjubah syekh, berjubah kiai, berjubah ustaz, terus mengatakan belajar ma'rifatullah bid'ah. Bukankah kita dapat dari kecil awwaluddin ma'rifatullah? Benar? Sudah sering dengar kan? Awwaluddin? Ada yang namanya Awwaluddin? Siapa Awwaluddin namanya? Oh itu Awwaluddin benar tuh. Benar namanya itu Awwaluddin. Berarti ente ma'rifatullah dong. Yang namanya Awwaluddin dapat hadiah Rida. Mana ridanya tadi cum? Yang pertama aku. Ini. Ya, sini. Sini. Ayo, sini ya. Maju. Ini nggak ada lelang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Ya. Panggilannya apa bang? Awal pedin. Apa lu? Awal lu? Din. Panggilannya lu kali ya? Saya cuma ngecek. Berarti memang orang Lombok suka ngaji Awwaluddin sampai orang tuanya ngasih nama anaknya Awwaluddin. Ya. Jangan dikasih nama Syarifuddin pakai SY. Nanti panggilannya disari. Awwaluddin ma'rifatullah. Kalimat ini diambil dari Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ma'rifatilah, ilmuilah, pelajarilah, annahu bahwasannya
la ilaha, kajian ma'rifatullah sih kajian apa? Kajian la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan ma'rifatullah kajian bid'ah, berarti belajar la ilaha illallah bid'ah dong. Ya. Mungkin dulu ada orang salah ngaji la ma'rifat. Kalau ngaji ma'rifat lalu mengatakan Allah ada dalam diri, untuk apalagi sholat. Itu sebenarnya kalam-kalam syaitan. Kalam-kalam apa? Syaitan. Karena syaitan ini ahli hakikat juga. 18.000 bertapa. Ada yang sudah pernah suluk 18.000 tahun. Setelah baru 18 menit udah pegel kaki. Ya, tadi Pak Kiai mimpin udah pikir cepat Pak Kiai. Ya, masih begitu. Iblis itu 18.000 tahun. Kita sampaikan ini di mana-mana supaya orang sadar. Engkau mendekat kepada Allah bukan dengan wiridnya. Karena wirid kita pasti kurang dibandingkan syaitan. Engkau ingin kenal kepada Allah bukan dengan jumlah zikirmu. Karena zikir kita pasti kalah jumlah dengan iblis. Maka orang yang mengandalkan jumlah zikir, lama riadah, lama khawat dan suluk, orang-orang ini akan ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tahu suluk beluk khawat daripada mereka. Lebih mengerti suluk beluk riadah, latihan mujahadah daripada mereka. Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih. Hadis yang sahih, ini bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Hadisnya mutawatir. Akulah kota ilmu. Coba bayangkan kota Jakarta, bayangkan. Apa aja dikata? Ada jalan tol, gedung-gedung, ya, tempat cari duit di situ. Ya. Apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota. Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka fa'lam, maka ilmuilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku. Masuklah ke dalam diriku. Masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat itu wajib. Sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah, itu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepadanya, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu. Berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dulu terpisahlah 3 waktu dengan 5 waktu. Karena ilmunya kepisah. Tapi alhamdulillah, ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya kepisah-pisah. Orang belajar hakikat, ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu.
bukan dalam diri ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya tarekat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul di kota ada jalan? Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan? Ya, kalau nggak pakai ma'rifat jadi jalan tol, E-O-L. Ya, jangan dibaca Pak. Makanya orang belajar ma'rifat meninggalkan syariat. Nih, perhatikan. Secara hakikat, sholat itu 50. Maka orang hakikat itu nggak ada yang balas sholat. Apalagi membatalkan sholat. Apalagi mengingkari sholat. Diperhatikan. Subutul haqa'iq bitahqiqis syara'i'. Ciri-ciri indikator hakikat seseorang sampai ke ma'rifatullah bukan disalahkan oleh iblis, dia menghormati syariat. Karena syariat itu sudah rukhsah. Dari 50 jadi 5. 5 itu rukhsah, keringanan bukan? Maka bagi ahli hakikat, sholat 5 waktu itu bukan beban, itu keringanan. Gampang 5 waktu itu. Kenapa? Bagi mereka zikir kepada Allah, sholat itu setiap napas. Sholat daim. Kalau sholat 2 rakaat gampang, maka tidak ada ahli hakikat yang berat untuk sholat subuh. Kalau ketiduran mungkin. Ya, ada wajah-wajah ketiduran nih. Kita kan nggak tahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku kota ilmu, air pintunya. Semua sahabat sholat di masjid. Sayyidina Ali, ujung hidungnya nggak ada. Berarti orangnya ada nggak di masjid? Nggak ada. Hidungnya nggak ada di masjid, berarti orangnya nggak ada. Batang hidungnya nggak ketemu. Maka Sayyidina Muhammad SAW kemudian nanya, Aina Ali? Mana? Aku kota ilmu, pintuku mana? Maka Nabi nggak ngajar hari itu. Nabi datangin rumah Sayyidina Ali, hadis Sahih Bukhari. Ternyata Sayyidina Ali ketiduran. Tapi jawabannya pakai ayat. Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Jawabannya pakai ilmu hakikat. Sayyidina Ali, orang ahli ilmu hakikat, ma'rifat, ditanya Rasulullah, ya Ali, wahai mantuku tersayang, kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Antum nggak boleh jawab begitu, cukup Sayyidina Ali jawab. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Nabi tidak mengingkari jawabannya. Maka ilmu hakikat tidak mungkin dibatalkan oleh syariat. Syariat tidak mungkin ditinggalkan oleh hakikat. Nabi Muhammad cuma ngomong ini. Wa kanal insan aktsaru syai'in jadalah. Ayat dibaca. Memang manusia itu banyak argumentasinya, banyak acaranya, banyak alasannya. Nabi cuma baca ayat itu. Siapa insan di situ? Sayyidina Ali. Dan Nabi Muhammad SAW gak marah. Dimaklumi pengantin baru, pengantin muda. Ya. Sayyidina Ali. Siapa istrinya? Sayyidatuna Fatimah. Ya. Wallahualam mereka ngapain malam tadi kan? Iya. Kita tahu tahajud bareng terus ketidurannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan pintu ilmu aja bisa ketiduran. Apalagi yang bukan pintu ini. Ya. Wa'aliyun babu, ini bukan hadis Syiah. Ini hadis Ahlus Sunnah dan juga dipakai orang Syiah.
Riwayat hadis ini Imam Tirmizi. Di dalam Tirmizi ada satu lafaz, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah, wa aliyun babuha. Akulah kota hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ilmu, pengetahuan, ma'rifat. Pintunya Sayyidina Ali. Maka perhatikan, semua mazhab thariqat pasti bersanad ke Sayyidina Ali. Di sini thariqatnya apa, Pak Haji, Pak Kiai? Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Thariqat Qadiriyah dari Sayyidina Ali. Naqsyabandiyah juga dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sanadnya Naqsyabandi itu dari Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini disucikan di kalangan Syiah dan juga diagungkan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru daripada Imam Abu Hanifah, Hanafi, pendiri mazhab Hanafi yang dipakai di Suriah kebanyakan, yang dipakai di Turki, di India, dan sebagian besar ulama di Mesir. Itu Abu Hanifah. Semua orang debat sama dia kalah. Jangankan dia, muridnya bernama Abu Yusuf debat dengan Imam Malik, guru Syafi'i, itu Imam Malik langsung keringetan. Habis mandi, ketemu Abu Yusuf, berdebat, itu bajunya basah. Dia mandi lagi di situ. Itu saksinya Imam Syafi'i dan murid-murid yang lain. Saking jago debat muridnya Abu Hanifah, apalagi Imam apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena ilmu bimbingan ma'rifat tarbiyah rohani tarekatnya Ja'far, Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu nggak bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang berdebat. Hati-hati nih, duduk begini, terbesit di hati. Gue lebih alim dari orang di samping. Nah, hati. Ngomong gitu gak ada hati. Apalagi lebih alim dari yang di depan. Di depan yang mana nih? Marifat gak gitu-gitu aja. Itu orang sombong, itu dalamnya iblis itu. Makanya saya setiap kali mau ngajar, baca syahadat dulu. Karena orang sombong itu batal syahadat batinnya. Walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam membatinkan kufur. Itu sebabnya sebelum zikir syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu. Siapa tahu antara sholat ke sholat kalbu kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci, maka kita perbaharui lagi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kembali ke yang tadi. Selevel Sayyidina Ali, pintu ilmu itu bisa ketiduran. Maka jangan nilai kesolehan orang berdasarkan rajin dia sholat jamaah saja. Toh selevel Sayyidina Ali yang rajin, Allah bikin dia ketiduran. Wajahnya kak wajah-wajah serius gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka fa'alam annahu, maka masuklah kamu kepada kota ilmu. Maksudnya apa? Masuklah kamu kepada ilmu Nabi Muhammad, karena sumber ilmu Sayyidina Muhammad. Apapun ilmu tidak melalui nur beliau, itu ilmu iblis. Iblis itu bisa baca la ilaha illallah, hati-hati. Serius, iblis itu jago baca bismillah.
Iblis itu bisa menirukan kun fayakun. Maka keyakinan iblis itu kadang-kadang lebih kuat dari orang beriman biasa. Mau kalah sama iblis. Iblis dengan yakinnya doa, ya Rabb, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Doa iblis mustajab, Pak. Kenapa? Karena dia manggil, dia yakin, ya Rabb, ya Tuhan. Kenapa? Dia yakin yang dipanggil dengar. Saya mau tanya, hari ini sudah doa belum? Yakin nggak doanya didengar? Kayaknya kurang keras. Yakin yang kedua, yang pertama, yang tadi itu. Emang kalau antum nggak yakin, Allah nggak dengar? Emang kalau kita nggak yakin, Allah nggak tahu? Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan pengetahuannya. Allah menjawab berdasarkan kondisi kolbu hambanya. Orang doa, siapa aja doa, Allah pasti dengar. Allah pasti tahu. Dia belum doa, Allah sudah tahu apa yang mau dibaca. Orang yang belum lahir, doanya pengen jadi wakil rakyat, Allah tahu. Apalagi sudah lahir. Apalagi sudah nyalek. Apalagi mau nyalek lagi. Allah sudah tahu semua. Tapi masalahnya Allah jawab atau tidak. Itu bukan berdasarkan pengetahuan Allah. Nah, perhatikan hadisnya. Ini hadis sahih. Inna Allah la yujibu an qalbin ghafil. Allah itu tidak menjawab doa orang yang kolbunya ghafil. Apa itu ghafil? Lala itu yang tadi dibaca, korek kita. Ya. Gimana ayat tulisan? In kunna an haza ghafilun. Ghafilin. Sungguh kami lalai lupa terhadap persaksian ini. Jadi apa yang diingat waktu berdoa? Bukan Allah dengar, Allah selalu dengar. Apa yang diingat, yang dihadirkan waktu berdoa? Rasa dulu pernah jumpa. Dan sekali jumpa, sebenarnya selalu jumpa. Karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Allah berubah. Benar yakin? Maka sekali Allah disaksikan, selama-lamanya Allah di, apa kata para arwah? Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan engkau ya Allah. Maka sekali dia disaksikan, sebenarnya selama-lamanya dia disaksikan. Tapi apa kata manusia? Karena dia dihijab oleh tubuh dan akalnya. In kunna. Gimana tadi ayatnya? An haza ghafilin. Sungguh kami terhadap pertemuan persaksian itu kami lalai. Jadi orang yang ingat rasa itu doanya pasti mustajab. Masalah berikutnya, Allah pasti jawab orang yang merasakan, yang menghadirkan rasa persaksian itu. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya itu? Suka-suka kita atau suka-suka Allah? Maka jangan pernah nuntut-nuntut. Kerja kita cuma berdoa dan berusaha. Kapan Allah kemudian berikan suka-suka dia? Ya, ini adab seorang hamba. Orang yang alim tidur.
Orang yang suka zikir tapi nggak alim lagi zikiran. Mana yang lebih mulia? Semangat sekali. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau ngaji marifat saya ketawanya lepas. Cuma kalau ngaji marifat saya ketawa lepas. Kalau melihat biasa-biasa itu sulit saya ketawanya. Orang alim tidur, ilmunya hilang nggak? Orang lagi zikir ketiduran, zikirnya masih ada nggak? Paham? Maka yang ditakuti syaitan, orang alim yang tidur, atau orang yang sedang zikir tapi ilmunya tidak ada. Apalagi orang alimnya zikir, itu syaitan kabur. Apa zikir yang paling ditakuti syaitan? Zikir Quran. Dan Quran bagian mana? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang bagian mana? 2 ayat terakhir. Maka disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Berarti setelah Allah menciptakan nun, kata Al-Qalam, jadi Al-Qalam Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan, tulis. Ditulislah Bismillah. Lalu ditulis apa lagi? Banyak hal yang ditulis. Bi-alfai amin qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun, Allah menulis itu di Al-Qalam, dengan Al-Qalam. Apa yang ditulis? Itulah Al-Quran. Salah satu ayat yang ditulis awal-awal di situ adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena itu ayat ma'rifat. Itu ayat, coba dibaca biar syaitannya kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu kullun Nah, stop dulu. Setiap kali ada orang mengatakan amanna, kan amanar rasul. Lalu kita mengatakan sami'na wa ata'na, amanna billah, amantu billah. Aku taat, aku dengar, aku iman. Itu syaitan nangis. Ingin buat syaitan nangis? Baca ayat itu sering-sering. Apalagi seorang hamba mengatakan ghufranak, itu syaitan kabur langsung. Dia menangis. Ghufranak, apa arti ghufranak? Bukan mama gufran. Ya, ghafarallahu lahu wa lana. Lana wa lahu. Ya. Ghufranak, apa arti ghufranak? Ya Allah, mohon ampunan. Hapuslah kesalahan kami, jangan pandang kami punya salah. Itu kalau ada orang ngomong begitu, syaitan nangis. Kenapa? Ya Allah, aku sudah menjebak manusia hari ini, tapi kesalahan Engkau tidak tulis. Jadi setiap hari, malaikat pencatat amal buruk, itu berhenti, nggak berani nulis. Dia cuma rekam doang. Ya alatnya lebih canggih daripada handphone kita lah. Semua dosa-dosa kita direkam sama dia, tapi dia belum catat. Dari laporin. Sampai 24 jam. Siang, malam, siang. 24 jam. Apa kata Allah Ta'ala? Hei malaikatku, jangan tulis. Siapa tahu hambaku membaca ghufranak. Ya Allah, ampuni kami. Astagfirullah wa atubu ilaih, atau sejenisnya kalimat-kalimat istighfar. Jika si hamba baca itu sekali langsung dihapus. Kecuali hak-hak adami, hak-hak manusia mesti dikembalikan. Orang korupsi mesti dibalikin. Ya, zalim mesti minta maaf.
Canggih ya tuh kalimat ghufranak. Tapi ada kalimat hakikat di dalamnya. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan salah satu pun dari Rasul-Rasul itu. Kenapa? Hakikatnya Rasul itu satu. Yaitu Nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua Nabi ngambil dari Nur Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mengambil nurnya dari Nur Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan begini di hadis sahih, hadis Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ummati, inna ummati, sesungguhnya umatku, la yudra, tidak dapat ditebak. Awwaluhu khairun am akhir. Yang terbaik itu generasi awal atau generasi terakhir. Saking baiknya, bagusnya generasi akhir. Apa baiknya generasi akhir? Ini kita generasi terakhir nih Pak. Ini sudah lama, ini sudah hampir 1.500 tahun. Hijrahnya sudah berapa sekarang? 1446, oke. Coba 1446 itu hijrah, tambahkan 13 tahun Nabi di Mekah, berapa? Hmm. 1459, tambahkan 40 tahun umur Nabi. 1499, sudah hampir berapa? 1.500 tahun dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tua dan ini akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua peradaban hari ini, siapa yang bisa menyangka di tahun 90-an semua orang bisa ngomong jarak jauh? Sakti kan? Dulu kita kalau mau jarak jauh kita diam dulu begini. Saya dulu kalau duit saya nggak ada, tahun 2004 kuliah, duit saya habis. Dulu nggak ada handphone. Maka saya duduk dulu zikir sebentar, saya kirim message ke ayah saya. Pak, duit habis. Baru tanggal 20, kebanyakan beli kitab. Duit habis. Mau makan, gak ada lagi 10 hari gak bisa makan. Itu saya nangis. Dalam hati, ya Allah, ini baru segini aku gak sanggup, udah gak bisa makan. Ya, dan saya gak berani minta orang, gak berani minjem. Selesai saya kirim doa, kirim Fatihah, kirim pesan, saya sujud. Ternyata di atas, di lantai, di tempat sekretariat asrama, ada telepon. Bapak saya telepon. Pas kita lagi kirim Fatihah. Dulu kita nggak bayangin bisa ngomong pakai handphone begini. Sekarang Bapak tinggal ke Bang Haji, Sofan, masuk teleponnya, beres. Sakti kan? Maka Nabi Musa kalau hadir hari ini dia bingung, umat Nabi Muhammad ini keren kali. Aku mau jumpa Nabi Muhammad, nggak bisa pakai video call, mesti langit ke-6 dulu kan. Sekarang orang ketemu cukup video, bahkan kalau nggak ketemu udah lihat YouTube-nya aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu dia berkirim kabar lewat kolbu. Namanya telepati. Ya, telekolbu. Telepon kolbu. Karena kolbu itu dalamnya nur, kecepatannya seperti nur, nyampe langsung. Maka hati-hati dengan kolbu. Hati-hati dengan hati. Ya, takut jatuh hati nanti. Belum nyampe jatuh duluan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang lalai itu lalai dari apa? Lalai dari pertemuan persaksian dengan Allah Subhanahu. Maka setiap hari berlatihlah bersyahadat.
Ini yang dikatakan Sayyidina Muhammad SAW. Jaddidu imanakum. Hadis yang sering kita dengar. Perbaharui syahadatmu la ilaha illallah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai baginda? Jaddidu aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak pengetahuanmu tentang la ilaha illallah. Kalau dulu saya menerjemahkannya perbanyak baca la ilaha illallah. Benar secara wirid thariqah. Tapi secara hakikat marifat, aksiru min qawli la ilaha illallah. Dalam-dalami kalimat la ilaha illallah. Berarti belajar hakikat la ilaha illallah wajib tidak? Supaya zikirnya nikmat. Kayak tadi nggak berharap cepat berhenti. Kenapa? Karena zikirnya nikmat. Anak kecil dikasih makanan yang dia nggak tahu makanan itu enak, dia terima nggak? Maka supaya dia tahu makanan itu enak, kasih tahu dulu. Kasih tahu namanya kasih ilmu. Jangan barangnya dikasih dulu, ilmunya belakangan. Kasih ilmunya dulu. Fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Fa'lam ma'rifati dulu la ilaha illallah baru baca la ilaha illallah. Ya. Kalau itu diambil dari imam ahli hadis bernama Imam Bukhari. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ma'rifat dulu baru kamu membaca, baru kamu beramal, jangan dibalik. Ini mohon maaf, kadang nih kita nih solehnya kebalik-balik. Tahu solehnya kebalik-balik? Soleh kepala ditaruh di kaki. Belum saatnya anak dipaksa sholat, kita paksa sholat. Maka anak kita kalau dengar azan tuh kayak terancam. Sampai gede, udah azan aja nih. Sampai gede. Itu korban tuh. Ajarkan dulu siapa yang disembah. Apa rahasia sujud? Kenapa sujud itu begitu? Kenapa ruku itu begitu? Maka orang kalau dengar azan, dia rindu. Bukan Sayyidina Muhammad SAW di Sahih Bukhari dikatakan, Nabi idha hanat waktu salat. Jika datang waktu salat, maka Sayyidina Muhammad SAW itu seperti orang yang lupa sama dunia, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Beda sama kita, orang azan kita masih ngudut kan? Tanggung gitu ya. Beda. Kayak gitu ngaku ahli marifat. Sorry. Cukup katakan saya belajar marifat tapi belum mendalaminya. Saya belajar hakikat tapi belum beradab dengannya. Malu kita kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang lebih alim di sini daripada Rasulullah. Ya, benar. Rasulullah udah ketemu Allah, udah jumpa sama Allah, selalu berkalam-kalam dengan Allah, semua alam dari nurnya. Betul? Rasulullah itu mengatakan, uridat aliyya a'malu ummati, semua amalku sudah diperlihatkan kepadaku. Antum duduk di sini, Rasulullah sudah dilihatin. Tanggal berapa nih? 14 Agustus. Ya. Di masjid apa namanya? Jami' Ar-Rahman. Fathur Rahman. Di kampung ada Pegadangan. Desa Pegadangan. Pegadangan. Kirain begadang. Ada. Umatku berkumpul membicarakan aku sang kota ilmu. Itu Rasulullah sudah dilihatin. Kenapa? Karena beliau hamba sang waktu. Allah mengatakan anak dahru, akulah sang waktu. Maka suka-suka Allah. Allah mau taruh Nabi di alam dia atau di masa depan, suka-suka Allah.
Jadi yang menyintas waktu, yang menembus waktu masa depan, yang kembali ke waktu masa belakang itu Rasulullah SAW. Maka beliau cerita masa lalu, cerita hakikat dirinya dulu nur, cerita tentang malaikat sebelum diciptakan, cerita tentang aras, itu sudah tua sekali. Ternyata nur beliau lebih tua dari aras. Ya, maka Nabi naik ke aras. Pertanyaannya, lebih mulia Nabi atau aras? Aras itu tempat Nabi bermunajat kepada Allah. Jadi di atas langit sana, di atas langit bukan di langit, maka masjidnya Nabi namanya Aras. Di bumi namanya Baitullah, namanya Masjid Nabawi. Maka di setiap tempat beliau punya masjid. Nanti di akhirat nama tempat beliau di atas Aras, ada lagi tempat beliau namanya Maqam Mahmuda. Maka siapa yang berdoa pada azan, ya, pada azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafata, itu tambahan ulama. Ujungnya wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkan, tampilkan, munculkan beliau nanti pada maqam mahmud. Maka nama di bumi Muhammad, di langit Ahmad, di aras Mahmud. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apa arti Muhammad? Yang terpuji. Ahmad, yang paling dipuji. Mahmud, yang dipuji-puji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pujian milik Allah. Siapakah Alhamdulillah itu? Ahmad dan Muhammad. Itu benar, cuma nggak dapat hadiah lagi. Soalnya ini dikasih hadiah juga, oleh karenanya beliau bersabda, hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, afdalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi jika engkau mengenal sir alhamdulillah. Alhamdulillah, sirnya siapa? Rahasia siapa? Rahasia Ahmad Muhammad. Maka berdoalah dalam ilmu alhamdulillah, ilmu ma'rifat Ahmad Muhammad. Itu yang dikatakan di dalam syair-syair qasidah, ya. La yakhibu man laza bih. Tidaklah ditolak doa orang yang memohon tawassul dengannya. Saya udah tawassul, tapi kok gak dijawab? Bukan gak dijawab, sudah dijawab, tapi Allah tunaikannya nanti. Sabar. Semua doa yang pakai tawassul langsung dijawab oleh Allah SWT. Selama orang itu nggak ngomong, aku udah doa tapi kok belum, itu langsung dibuang lagi tuh. Tawassulnya dicampakin lagi. Ya. Ini tawassulnya nggak bener. Ini karena dia bertawassul nggak ngerti ma'rifat. Oke, kita kasih pertanyaan yang tadi, kita ulang biar mantap. Kita doa yakin ya nggak yakin Allah dengar nggak? Oke. Sholat 100 rakaat, sholat 2 rakaat, Allah tetap dekat nggak? Dekatnya sama nggak? Belum tentu. Lah kenapa Pak? Yang lebih fokus. Jawabannya di luar persangkaan saya. Orang sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, kedekatan Allahnya sama nggak? Sama. Bahkan, mohon maaf, ini jangan salah paham. Orang sholat sama nggak sholat, Allah tetap dekat nggak? Masalahnya, orang yang nggak sholat ini nggak merasakan kedekatan gitu aja.
Allahnya dekat, ente yang nggak merasa dekat, makanya nggak sholat, atau sok dekat, makanya nggak sholat. Jadi orang sok dekat nggak sholat deh. Berarti ibadah kita tidak menambah dekat, doa kita nggak menambah dekat. Nih, tolong diluruskan ya. Ini banyak yang GR dengan sholat-sholatnya nih. GR dengan tahajud-tahajudnya. Sholat kita hanya untuk menghadirkan rasa dekat. Karena dia selalu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi an fa inni qarib. Jika hambaku sa'alaka, hambaku meminta engkau. Kalau terjemahan Kementerian Agamanya bertanya kepada engkau. Tapi kalau terjemahan guru-guru saya yang di Arab sana yang ahli ma'rifat, apa kata dia? Sa'alaka, meminta kepadamu. Itu dalam tawasul. Ani, meminta kepadamu agar dikabulkan di sisiku. Jawablah, aku dekat. Tapi jalurnya mesti meminta kepada tawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang paling dekat kepada Allah, yang paling merasakan dekat kepada Allah itu hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling dekat kepada Allah, maka jalan paling cepat kepada Allah mendekat ke siapa? Bizatil, beliaulah zat wasilah itu sendiri. Itulah yang tadi sore saya baca. Ada hadis Imam Muslim. As-salatu nur. Salat itu nur. Itu terjemahan. Terjemahan biasa, orang belajar bahasa Arab. Salat itu nur. Tapi paham ilmu ma'rifat Nabi Muhammad SAW. As-salatu dalam bahasa Arab. As-salah artinya apa aja? Salat. Apalagi arti salat? Salawat itu bahasa Arabnya apa? Shalla, sholli, sholatan. Shalla, yusolli, sholatan. Itu terjemahan. Ya, terjemahannya. Terjemahan sholat dari Allah, Rahman. Sahih, betul ente. Tanda nyantri dulu nih ya. Sampai sekarang masih nyantri berarti. Alhamdulillah. Maka ada kalimat, nih kalimat apa kata Nabi? Aksiru minas salati ala yaumul jum'ah. Perbanyak salat kepadaku hari Jumat. Ada salat ke Nabi. Salat kepada Allah. Kalau salat ke Nabi namanya salawat bahasa Indonesianya. Maka salat dan salawat bahasa Arabnya sama. Salawat itu plural, jamak. Tergantung as-salatu lillah itu ibadah. Kalau as-salatu ilan nabi, salat kepada Nabi, itu ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu dilaporkan kepadaku. Kita salawat Allahumma salli ala, coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu antum baca salat begitu, itu malaikat langsung bawa dalam, udah nyampe, langsung nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hari Jumat langsung nyampe, tapi hari Jumat lebih cepat. Wa kullu yaumin inda muhibbihi jum'atun. Bagi orang yang kenal cinta Sayyidina Muhammad SAW, dia sholawat nggak nunggu hari Jumat. Bagi dia setiap hari sama dengan Jumat.
Berarti kalau ingin dekat kepada Allah, mesti dekat kepada Rasulullah. Kalau ingin kenal kepada Allah, mesti kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami menghimbau, mari belajar ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dua pilar ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, mengenal sang Nabi Muhammad SAW. Baik zahirnya, syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, semuanya. Jangan nanggung belajar tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Karena beliau kota ilmu, di situ ada jalan syariat, ada jalan tarekah, ada jalan hakikah, ada jalan ma'rifah. Ada ilmu yang zahir, ada ilmu wirid, ada ilmu warid, ada ilmu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir malam ini, Allah takdirkan mendapatkan dua rezeki ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bihaqqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.